Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, sangat ceria ya ternyata pagi hari ini. Coba kalau ceria ini, Ibu mau tanya bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tapi belum semangat semua kayaknya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Semoga seterusnya kita bisa tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran sampai seterusnya. Oke, anak-anak. Tadi sudah berdoa belum ya? Belum ya? Belum berdoa. Oke, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa kita hari ini? Sama ketua kelas aja ya. Oh, ya udah sama ibu aja deh. Oke, anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran serta kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran kita hari ini, dan semoga kita diberikan ilmu yang berkah. Amin ya robbal alamin. Oke, berdoa bersama-sama dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita berdoa, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang mengikuti dan tidak mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, yang nanti Ibu panggil namanya bisa acungkan tangannya atau bisa bilang hadir atau hadiro. Oke. Absen yang pertama ada Ajka Aflah Mudrika, hadir. Oke. Selanjutnya Asmah Al-Maidah, hadiro. Oke. Ketiga Dala Kaila Putri, gak sekolah. Kenapa? Oh, sakit. Ada suratnya enggak? Enggak. Kenapa enggak ngirim surat? Oke, gak apa-apa. Dala sakit. Terus Muhammad Azmil, hadir. Oke, hadir gitu. Lalu Muhammad Abdurrahman Al-Fakih, hadir juga. Selanjutnya Muhammad Dafa, hadir. Oke. Rafa Hauliyah, hadir. Oke, hadir. Selanjutnya Rajita Aurelia, oke, hadir. Syaila Aulia Zahra, hadir juga. Lalu Siti Bella Mainatul Jamilah, hadir. Oke. 1, 2, 3, 4. Jadi anak-anak, hari ini yang tidak mengikuti pembelajaran ada ya 1 orang.
Dala katanya sakit. Mari kita doakan dulu ya. Semoga Dala diberikan kesehatan kembali agar bisa melaksanakan pembelajaran bersama-sama kita seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, selanjutnya setelah ibu mengabsen, coba ibu mau tes terlebih dahulu materi pada pertemuan kita hari kemarin ya, tepatnya kita sudah membahas apa aja. Materi kita pada pertemuan hari kemarin, pada 1 jam kemarin. Oke, ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat boleh acungkan tangannya. Ya, jadi minggu kemarin atau pertemuan hari kemarin kita membahas mengenai ya tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Coba yang masih ingat kita membahas apa aja sih? Ya, tentang Jazirah Arab. Katanya gimana? Ya, coba yang nulis bisa dibacakan apa yang kalian pahami atau kalian tangkap pada pertemuan hari kemarin mengenai tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Oke. Ya, jadi Jazirah Arab itu merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Nah, Jazirah adalah padang pasir yang terluas dan tergersang. Betul sekali. Terus apa lagi yang sudah kita bahas pada hari kemarin, pertemuan kemarin? Ya, 5 wilayah yang ada di Jazirah Arab apa aja? Ada Tihamah, terus Najd, terus Hijaz, apalagi Yaman, terus yang terakhir ada Al-Rud. Nah, kelima daerah itu kalian harus bisa hafal ya, 5 daerah yang ada di Jazirah Arab. Oke, selanjutnya apalagi yang kalian tahu atau masih ingat di pertemuan kemarin? Kira apa lagi? Ya, bangsa Arab apa? Ya, bangsa Arab jahiliyah suka berkelompok berdasarkan apa? Ya, berdasarkan bani atau disebut juga dengan marga. Nah, dari kelompok ini, bani ini berkelompok dan membentuk suatu kabilah yang disebut dengan suku. Oke, selain itu masih ada nggak sih yang kalian ingat mengenai tradisi masyarakat Arab sebelum Islam? Ya, betul sekali. Ada apa? Kebiasaan masyarakat Arab. Kebiasaan apa ini? Ya, kebiasaan baik masyarakat Arab sebelum Islam. Apa? Kebiasaan baik masyarakat Arab sebelum Islam apa aja? Ya, masyarakat Arab sebelum Islam pada saat itu dermawan. Terus apa lagi? Teguh pendirian. Terus suka menepati janji. Apalagi kira-kira? Iya, pantang menyerah. Oke, kalau ada kebiasaan baik, berarti ada nggak sih kira-kira kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam? Ada. Oke, kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam pada saat itu apa aja? Suka menyembah berhala. Terus apa lagi? Ya, menyembah bulan, menyembah matahari, atau yang biasa kita sebut itu menyembah selain kepada Allah. Terus apa lagi kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam? Iya, apa?
Mereka suka mabukan. Terus apa lagi? Mereka suka berjudi. Terus mereka suka riba. Apa lagi? Ya, membunuh, seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita ketahui dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, ternyata kalian masih ingat, masih hafal materi pertemuan kita hari kemarin. Jadi berasa sekarang kita lanjut aja ya ke materi kita di pelajaran yang kedua, yaitu mengenai mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Oke. Mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Oke. Nah, nanti di akhir Ibu harapkan kalian bisa memahami dengan baik, memahami dengan betul apa saja mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, sebentar ya. Coba kalian yang punya buku paketnya bisa dibuka buku Sejarah Budaya Islam di halaman ke-17. Oke. Di sini mengenai materi tentang mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelumnya sudah tahu belum arti dari mata pencarian itu sendiri apa? Mata pencarian adalah bukan mata yang dicari-cari ya teman-teman, anak-anak. Nah, mata pencarian artinya ya pekerjaan atau apa lagi? Coba kalian yang tahu mata pencarian itu apa? Ya, mata pencarian adalah pekerjaan utama yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari, atau dalam kata lain pekerjaan yang kita lakukan untuk membantu berlangsungnya untuk membantu kita dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari, karena kita sebagai manusia itu membutuhkan suatu biaya untuk bertahan hidup ya, salah satunya itu, cuman salah satunya ya anak. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu memiliki suatu tayangan yang bisa kalian simak dengan baik. Nanti kalian bisa mencatat apa aja yang pentingnya dalam tayangan yang akan ditayangkan. Jadi kalian harus memperhatikan dengan baik dan betul. Oke, Ibu siapin dulu ya. Anak-anak, ini ya, kalian bisa lihat, tonton dengan baik, simak dengan baik. Nanti kalian bisa menuliskan apa yang menurut kalian itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Di pelajaran kedua, kita akan mempelajari mata pencaharian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam memiliki pekerjaan yang bermacam-macam. Yang pertama, perdagangan. Bidang perdagangan biasanya dilakukan oleh masyarakat Arab di perkotaan. Pada waktu itu, Mekah merupakan pusat kota yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai wilayah. Apalagi ketika menjelang musim haji, mereka memiliki pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis barang kebutuhan. Mekah bukan saja pusat perdagangan masyarakat sekitar, tetapi juga Mekah merupakan jalur perdagangan dunia yang penting saat itu. Kota Mekah menghubungkan wilayah utara Jazirah Arab dengan wilayah selatan Jazirah Arab. Kondisi seperti ini berlangsung puluhan tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ternyata, perjalanan perdagangan bangsa Arab dikisahkan dalam surah Al-Quraisy, yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Dari surah Al-Quraisy tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat itu, bangsa Quraisy melakukan 2 kali perjalanan dagang dalam setahun, yaitu perjalanan ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim kemarau. Bangsa Quraisy menjadi kaya disebabkan perdagangannya. Kelompok perdagangan yang kaya hidup dalam kemewahan. Kelompok pedagang yang pas-pasan hidup dalam kondisi kemiskinan yang menyedihkan. Mekah sebagai pusat perdagangan pada waktu itu sudah terpengaruh sistem riba yang dibawa oleh bangsa lain. Sistem perdagangan dengan cara riba dapat melahirkan keuntungan besar bagi kelompok pedagang yang kaya raya, namun kerugian bagi kelompok pedagang yang pas-pasan. Yang kedua, pertanian dan peternakan. Bidang pertanian dan peternakan biasanya dapat ditemukan di wilayah yang subur di Jazirah Arab, yaitu Yaman, Taif, daerah utara, dan sebagian lahan pertanian Hijaz, pertengahan Jazirah Arab, serta Madinah dan sekitarnya. Tanah yang subur dan sumber air yang banyak merupakan faktor utama masyarakat Arab melakukan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian dan peternakan. Kurma dan gandum merupakan 2 hasil pertanian terpenting di Madinah. Peralatan yang mereka gunakan dalam bertani dan berternak masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Menggembala dan berternak binatang merupakan kegiatan pendukung dalam bidang pertanian. Para petani membutuhkan hewan untuk bertani di ladang. Yang ketiga, perindustrian. Bidang perindustrian sangat terbatas bagi kalangan masyarakat Arab. Pekerjaan dalam bidang perindustrian pada waktu itu adalah tukang besi, tukang kayu, pertenunan, pembuatan senjata. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ada 3. Yang pertama perdagangan, yang kedua peternakan atau pertanian, dan yang terakhir perindustrian. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian bisa mengerjakan evaluasi pelajaran 2, halaman 27 dan halaman 28. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, setelah kalian menyimak dengan baik mengenai tayangan yang sudah ibu tayangkan barusan ya di laptop, mungkin dari kalian ada yang mencatat atau
menuliskan poin penting apa saja mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Oke. Coba yang tadi menyimak dengan baik pasti tahu apa saja mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Coba kita sebutkan satu-satu ya. Mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam pada saat itu melalui berapa jalur? Coba. Melalui 3 jalur. Oke, jalur yang pertama itu ada melalui jalur perdagangan, yang kedua melalui jalur peternakan dan pertanian, dan yang ketiga melalui jalur perindustrian. Oke, betul dulu ya. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu ya mengenai mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam dari ketiga poin ini. Yang pertama itu melalui jalur perdagangan. Nah, penduduk yang tinggal di kota itu disebut dengan suku Hadari. Coba kalian bisa cek dulu buku paket halaman 23. Terus penduduk atau suku Hadari itu artinya apa? Penduduk yang menetap di kota. Kalau mata pencaharian mereka yaitu dengan berdagang. Sedangkan penduduk yang tinggal di pedesaan itu disebut dengan suku Badawi atau bisa disebut dengan Baduy atau yang suka berpindah-pindah tempat. Nah, mata pencaharian mereka itu dengan berdagang. Mereka melakukan perdagangan itu di kota mana aja? Di Mekah. Iya, betul sekali, karena Mekah itu merupakan jalur perdagangan, sehingga Mekah merupakan pusat perdagangan. Oke, betul sekali. Selain itu, Mekah juga menghubungkan wilayah utara Jazirah Arab dan betul sekali, dan wilayah selatan Jazirah Arab. Oke. Lalu kira-kira kalian tadi yang menyimak dengan baik, perdagangan itu berlangsung selama berapa hari, bulan, atau tahun? Coba. Ya, betul sekali. Perdagangan itu berlangsung selama puluhan tahun, dan perjalanan dagang di Jazirah Arab itu dikisahkan dalam apa nih tadi yang udah? Dalam Al-Quran. Quran surat apa? Al-Quraisy dari ayat 1 sampai 4. Coba kira-kira hafal nggak? Quran surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Hafal nggak? Hafal. Coba kalau hafal, kita baca bareng-bareng. Quran surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul adzim. Oke. Alhamdulillah, ternyata kalian semuanya sudah hafal ya Quran surah Al-Quraisy. Nah, ternyata dalam Quran surah Al-Quraisy itu menjelaskan atau mengkisahkan tentang
Ya, perdagangan pada saat sebelum Islam. Oke. Dan tadi mereka itu berdagang apa aja sih pada saat itu? Banyak ya, mereka banyak dagang, mulai dari ya kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Oke. Mengenai perdagangan atau jalur perdagangan, apakah sudah bisa tergambar jalur perdagangan itu bagaimana, seperti apa? Karena kalian kan sudah menulis juga ya. Oke, sudah paham? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita lanjut ke jalur mata pencaharian, jalur yang kedua, yaitu melalui jalur pertanian dan peternakan. Nah, melalui jalur pertanian, mereka itu melakukan atau menanam tanaman itu pada wilayah yang tentu ya. Kalau kita menanam tanaman itu harus dengan tanah yang subur. Nah, di sana tanah yang subur itu ada di daerah Yaman, apalagi? Ya, Hijaz, terus Yaman Nah, kira-kira kenapa mereka melakukan mata pencarian dengan cara bertani? Coba ada yang tahu? Coba tadi yang menyimak. Iya. Ya apa? Iya, betul sekali. Jadi faktor yang mempengaruhi kenapa mereka melakukan mata pencariannya itu dengan bertani, karena di sana tanahnya subur. Jadi mereka bisa menanam tanaman dan bisa menjualnya. Seperti itu. Coba kira-kira tanaman apa saja yang mereka tanam pada saat itu? Apa aja kira-kira mereka bertani itu menanam tanaman apa aja? Iya, apa? Kurma, terus ya, gandum. Nah, ternyata kurma itu kan sudah ada pada zaman sebelum adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya mengenai peternakan. Nah, melalui jalur peternakan ini mereka melakukan peternakan dengan cara berpindah-pindah tempat juga ya, sama. Dan mereka berternak hewan, ya, biri-biri, terus apa lagi? Kambing dan juga unta ya, tentu saja. Jadi ada 3 ya, kurang lebih ada 3. Yang pertama ada biri-biri, yang kedua ada kambing, dan yang ketiga unta. Nah, anak-anak ternyata pada saat itu juga mereka mempertahankan hidupnya itu dengan memakan daging dari hewan yang mereka ternak, seperti kambing. Mereka memakan daging kambingnya, dan mereka meminum susu dari kambing ternaknya. Dan selain itu juga mereka menggunakan bulu-bulu dari kambing itu untuk dijadikan pakaian untuk mereka pakai. Seperti itu anak-anak. Apakah sudah memahami? Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjut ke jalur yang ketiga, yaitu perindustrian. Nah, perindustrian ini karena mayoritas masyarakat Arab yang bekerja itu di bidang industri, orang-orang Yahudi. Jadi pada saat itu mereka apa nih kira-kira? Mereka membuat apa? Mereka bekerja sebagai apa? Ya, mereka bekerja sebagai tukang besi, terus apa lagi? Tukang membuat senjata, ya, terus apa lagi? Tukang
ya, menenun atau di bidang pertenunan. Kira-kira masih ada nggak? Iya, tukang kayu. Oke, sudah paham ya semuanya? Sudah. Kalau begitu karena materi sudah habis ya. Ya, coba sekarang Ibu mau cek terlebih dahulu apakah kalian menyimak dengan baik, menyimak dengan betul, apakah kalian mencatat atau merangkum materi pertemuan kita pada hari ini. Coba Ibu cek satu-satu ya. Oke, ternyata di sini kalian pada merangkum ya. Oke, kalau begitu sebelum Ibu tutup ya pertemuan kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu keluar meninggalkan kelas 3 ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tugas? Oke, katanya Bu dikasih tugas gak? Oke, jadi karena ada yang bertanya dikasih tugas atau enggak, jadi Ibu akan memberikan tugas ya. Kalian bisa mengerjakan halaman 27 di buku paket Sejarah Kebudayaan Islam, halaman 27 sampai 28. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan di meja Ibu ya. Tapi kalian mengerjakannya jangan bekerja sama, kalian harus mengerjakannya masing-masing. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gak ada, benar nih, gak ada. Oke, kalau gak ada, coba nih Ibu mau meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pertemuan kita hari ini. Coba yang berani coba ke depan untuk memberikan kesimpulannya. Oke, mau di sana aja. Oke, coba silahkan simpulkan materi kita hari ini mengenai mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, silahkan. Oke, Rafa ya, Rafa akan menyimpulkan materi pertemuan kita hari ini. Ya, mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam itu ada 3. Pertama, perdagangan. Kedua, 3. Oke, nah jadi anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita membahas mengenai mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Ternyata atau jadi kesimpulannya, mata pencarian adalah suatu pekerjaan utama yang dilakukan untuk membantu berlangsungnya hidup kita dalam membiayai kehidupan sehari-hari. Nah, mata pencaharian itu dalam masyarakat Arab sebelum Islam ada 3 jalur. Ya, yang pertama itu ada jalur perdagangan. Mereka menjual berbagai kebutuhan manusia ya tentunya. Terus melalui pertanian dengan menanam kurma dan gandum contohnya. Terus peternakan itu mereka dengan memelihara hewan ternak seperti biri-biri, kambing dan juga unta. Dan yang terakhir itu perindustrian, mereka menjadi tukang besi, kayak tukang membuat senjata dan apa lagi tadi, iya tuh tukang kayu. Oke, kalau begitu kalian sudah paham ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan itu bisa bermanfaat. Semoga kalian paham ya apa yang sudah dijelaskan. Dan jangan lupa itu tadi tugasnya dikerjakan halaman 27 sampai 28. Nanti dikumpulkan di meja Ibu langsung periksa. Karena sekarang Ibu ada lagi pertemuan, jangan lupa di rumah nanti kalian
baca-baca ya terlebih dahulu mengenai pelajaran ketiga kita, pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu mengenai agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, sampai sini apakah sudah paham, memahami apa tugasnya, apa pelajarannya? Oke, sudah ya. Kalau sudah memahami, oke, Ibu tawarkan lagi. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, karena nggak ada ya. Mungkin waktunya juga udah mau habis ya. Ibu cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila apa yang sudah Ibu sampaikan itu ada kesalahan atau kekurangan. Ibu tutup saja pertemuan kita hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu duluan ya.